Halo teman-teman, hari ini kita mau sharing-sharing aja, kita mau ngobrol-ngobrol sedikit tentang cerita kami berdua. Jadi, oh ya sebelumnya aku mau nyapa teman-teman yang baru pertama kali lihat video YouTube kami, karena memang ini adalah video pertama. Jadi perkenalkan, namaku Steven dan aku sekarang di sini dengan istri aku, Adriana. Oke, jadi aku Steven dan istri aku Adriana. Dan kami berasal di Sidoarjo. Saat ini kami tinggal di Sidoarjo. Mungkin ada teman-teman yang rumahnya di Sidoarjo yang sudah memulai membuat konten di YouTube terlebih dahulu. Mungkin bisa say hi atau memberikan komen, dan semoga konten-konten yang kami buat setiap waktunya bisa bermanfaat mungkin ya. Jadi untuk pertama, saya dulu awal ketemu Adre ini di gereja, lebih tepatnya di gereja, karena kebetulan kami ini beragama Kristen, jadi ketemu awal di gereja gitu. Setelah ketemu di gereja, singkat cerita, kami ini sering ini dalam ibadah-ibadah selain hari Minggu, kami ini sering beribadah sama-sama, karena memang wilayah rumah kita itu jadi satu wilayah untuk ibadah sama-sama selain Doa ya, gitu ya. persekutuan selain hari Minggu. Jadi memang cukup intens waktu ketemu kita pertama kali saat Adre pindah dari mana? Kuliah ya? Kuliah di Jogja, pulang 2017. Oke, itu dari kuliah. Tapi orang tua kan di sini ya? Iya, orang tua Sidoarjo. Ah ya, jadi keluarga orang tua dia ini di sini semua. Cuman dia aja yang merantau untuk kuliah di Jogja. Nah, setelah dari Jogja lulus, datang langsung ke sini atau? Iya, pulang balik langsung ke sini. Kebetulan sebenarnya nggak satu gereja sih ya, karena sempet saya di gereja lain gitu, terus ternyata karena ada satu lain hal, terus pindah ke gereja yang akhirnya ketemu sama Steven, jadi sering ibadah bareng, bahkan kita sering pelayanan bareng sih ya. Oh iya ya ya ya, itu nanti kita akan cerita juga gimana semakin intensnya kita sama-sama. Jadi untuk awal cerita tadi dari Adre akhirnya pulang ke Sidoarjo dari kuliahnya, akhirnya kita ketemu satu gereja, dan dari seringnya kita ketemu itu sebenarnya nggak langsung tiba-tiba kita merasa klik. Karena masih punya pacar. Oh iya 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 ya, betul 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 betul. Jadi aku ini adalah orang yang termasuk belum pernah sama sekali ya pacaran dengan orang seiman. Ya, kalau orang Kristen ini nyebutnya seiman gitu. Nah, sesama Kristen lah. Itu nggak pernah sama sekali, nggak pernah. Setelah itu semenjak Adri datang ke Sidoarjo, dan itu pun pertama kali kita ketemu, kita nggak ada rasa yang namanya oh ya anak ini cantik, atau mungkin dari sisi Adri pun nggak pernah ya lihat aku kayak oh anak ini nih yang oke gitu. Mungkin malah apa ya, nggak ada pikiran apa-apa ya. Gak ada lah ya, Nggak kan ada. udah punya pacar. Wah, sudah punya pacar, terus habis gitu ya nanti kita sedikit-sedikit akan bahas di situ ya gitu. Jadi, dan memang jujur aja pacarnya kalau dari sisi saya ya, yang sama-sama lakinya itu memang lebih ganteng dari saya gitu, lebih ganteng, lebih putih. Aduh, kalau dia nonton pede nanti. Nggak apa-apa, kan kita nggak sebutin namanya. Oh iya, iya. Kan lagian juga jauh, jadi nggak apa-apa sih. Itu buat belajar dia juga waktu sebelum ketemu sama aku gitu. Nah, setelah intens itu malah justru kami dekat karena ada sebuah masalah, lebih tepatnya bukan masalah kita berdua ya, masalah dia pribadi yang sifatnya memang dulu itu suka cerita sembarangan ke orang gitu ya. Kalau sharing sih saya enggak masalah ya. Kalau sharing aku enggak masalah, cuman di orang yang tepat aja sih. Karena enggak semua orang bisa terima sharing, atau enggak semua orang itu terima sharing setelah itu
di-keep. Kadang semakin diperluas atau di-share ke orang yang tidak berkepentingan atau berhubungan secara langsung gitu sih. Nah, dia ini tipe orang yang seperti itu dulu kalau aku lihat. Jadi malah aneh, kalau aku sendiri yang lihat aneh, malah nggak seneng. Anak ini ngapain sih kok sukanya itu cerita-cerita sama orang yang orang itu sebenarnya nggak tahu dia ini asal usulnya dari mana, tiba-tiba punya pacar dan bermasalah, dan di-share ke kita-kita semua, termasuk salah satunya adalah aku. Tapi aku adalah orang yang dia share bukan di tempat umum. Jadi secara apa ya? Personal chat ya. Dulu intensnya personal chat gitu. Jadi kalau orang lain diceritain tentang masalahnya dia, itu melalui apa ya, kayak kumpul-kumpul gitu, tiba-tiba dia ngobrol aja, cerita gitu, nggak sadar kalau dia ini sedang berada di tengah-tengah orang yang banyak terus pada dengerin semua gitu. Nah, aku dari jauh nggak pernah ini sih, nggak pernah gubris atau nggak pernah dengerin gitu, karena aku tahu masalahnya ini melalui personal chat. Cukup lama ya, berapa lama ya itu masalah 1 tahunan. Waktu itu sebenarnya share-nya itu karena aku tipenya overthinking kan. Nah, jadi kalau aku simpen sendiri tuh aku stres sendiri gitu loh. Jadinya aku harus ngobrol, cari solusi kemana ya, karena kebetulan waktu itu kan aku masih baru juga pulang Sidoarjo, jadi nggak punya temen gitu kan. Terus jadi kayak aku cari temen atau cari solusi kemana nih kayak gitu. Makanya mungkin terus jadinya tanpa sadar akhirnya ngefloor ke banyak orang lah, lebih tepatnya gitu sih. Jadi sering banyaknya dia cerita. Aku tetap diem sih, karena memang sebenarnya aku sudah tahu apa yang akan dia ceritakan ke orang-orang sekitarnya itu, teman-teman kita lah istilahnya, sama-sama kok, temanku juga temannya dia juga di satu lingkungan. Nah, setelah itu, setelah dia banyak cerita, kalau menurut aku pribadi, yang membuat akhirnya kami semakin dekat dan akhirnya Adri punya perasaan sama aku ini adalah jawaban dari setiap permasalahan yang dia alami. Itu jawaban dari aku ya, lebih tepatnya ya, bukan nggak solusi sih sebenarnya, nggak ada solusi dari aku, karena aku bukan tipe orang atau sifat orang yang sok tahu kamu harus kayak gini, kamu harus kayak gini, enggak, karena memang aku belum pernah mengalami apa yang dialami Adri, jadi aku tidak cukup berkompeten untuk kasih solusi gitu ya. Jadi waktu itu banyak dari teman-teman sekitar itu, kamu gini aja, kamu gini aja, kamu gini aja. Nah, aku adalah salah satu-satunya orang, aku berani klaim, mungkin nanti ada yang bisa jelaskan, aku adalah satu-satunya orang yang sangat berbeda 180 derajat jawabannya dibandingkan orang-orang yang dikasih tahu ceritanya dia, masalahnya gitu. Jadi mungkin itulah ya awal lihat aku jadi orang yang semakin aneh. Aneh. Iya, karena waktu itu kan stres kan, pengennya itu namanya udah lama nih pacarannya, udah lama 4 tahun ya. Jadi kan udah tua juga, udah umur. Enggak, sebenarnya enggak tua sih. Kalau ya inilah beda-beda ya, pikirannya tua itu dari umur berapa. Pengennya nikah umur 25 soalnya. Ya, jadi kan ya. Terus pacaran ada udah tersendiri. Iya, terus pacaran udah 4 tahun di umur 24 ya, di umur 23 akhir ya, 23 akhir ke 24 ya. Itu ternyata ngalamin masalah yang kayaknya udah di ujung nih kayak gitu. Terus akhirnya cari-cari apa ya, cari-cari pembelaan, cari-cari solusi kayak gitu kan. Terus yang lain tuh udah bilang kayak udah nggak apa-apa, selesai aja gitu. Terus waktu cerita sama Steven ini, anehnya masa dia bilang enggak, itu mungkin dia cuma ngeprank atau mungkin pada zamannya memang lagi musim ya. Iya, lagi musim itu masih baru-baru untuk apa ya? Kayak kalau aku sih nyebutnya mungkin ada di sebagian orang nyebutnya mainan, tapi kalau aku pribadi mungkin waktu itu aku mencoba untuk berpikir bahwa sengaja dibuat seperti ini karena memang ada apa ya, ada sesuatu hal yang mau dilakukan spesial gitu dari mantannya, seperti itu sih. Ternyata nggak ada kayak gitu kan, ternyata zonk. Padahal aku berusaha banget ikutin kata-kata dia, maksudnya supaya pikiranku positif kan gitu. Siapa tahu memang benar, siapa tahu memang bisa baik, bisa berubah kayak gitu kan intinya. Karena waktu itu memang belum ada rasa sih sama dia, mikirnya malah puji Tuhan nih dapat kayak support positif kayak gitu, supaya aku nggak mikirnya yang negatif atau yang aneh-aneh yang ke arah selesai kayak gitu, karena sebenarnya pengennya nggak kesana gitu. Tapi ternyata
Ya ada banyak hal, banyak pertimbangan yang akhirnya membuat nggak bisa kayak gitu, yang harus selesai, yang apa ya, karena yang kata-kata positif yang berusaha diomongin itu nggak kejadian-kejadian kan kayak gitu, sampai pada akhirnya cerita sama, kalau aku ngomong ya kayak kakak rohani gitu ya kalau di gereja. Terus nah yang meneguhkan, yang paling yakinin buat selesai sih lebih tepatnya, tapi nggak ngerti kenapa waktu itu sempet nggak terima, maksudnya kayak aduh gak bisa kayak gitu, cuman sempet nangis berdoa sama Tuhan kalau memang harus selesai ya kasih aku kekuatan untuk menyelesaikan kayak gitu. Dan nggak ngerti kenapa kakak rohani gue ini juga ikut berdoa dan sampai sampai kebawa mimpi gitu katanya. Jadi dia ngomong kalau udah yakin aja, pasti Tuhan jawab kerinduanmu untuk menikah itu tepat seperti yang kamu mau kayak gitu. Dan aku kayak mana mungkin, mana bisa sama siapa kayak gitu kan. Tapi ya udah berusaha tetap percaya, tetap ngikutin maunya Tuhan aja, akhirnya memutuskan untuk selesai gitu sih. Terus baru setelah memutuskan untuk selesai, karena masih sempet sering sharing kan. Iya, sebenarnya pun itu ya. sebelum dia ini sampai benar-benar putus atau ini ya mengakhiri hubungan saat itu, kita sebenarnya sudah sering tanpa orang tahu ya, karena memang dari awal waktu sebelum dia pacaran sama aku dan masih status pacaran, aku mulai sedikit-sedikit ngasih penjelasan bahwa tidak semua hal loh yang kamu share ke orang-orang ini benar gitu, dan nggak semua hal itu harus kamu share ke semua orang gitu. Mungkin kamu bisa pilih-pilih, atau kalau dari aku pribadi, orang nggak harus tahu kayak gitu. Jadi karena memang aku terlahir bukan di area atau di wilayah yang sukanya saling curhat mencurhat gitu ya, jadi beda-beda. Nah dia ini tipenya yang curhat banyak-banyak. Nah akhirnya dari situ dia mulai nggak share nih ke orang sekitar, sampai orang sekitar ini tanya, ini anak ini kenapa, anak ini ada apa sama Steven ini, anak ini ada apa sama Steven. Jadi awal dari semua tahu permasalahannya, akhirnya stop, nggak tahu permasalahan selanjutnya, full sharing sama aku. Ini kalau aku nggak tahu ya dia sharing sama siapa sama lagi. kakak rohani itu toh. Oh iya sih itu. Terus sampai akhirnya sudah sharing berulang-ulang sampai akhirnya itu pun sebenarnya aku sudah mulai seneng lihat Adri, walaupun sebenarnya dia masih berstatus berpacaran, tapi aku tetap menjaga diri supaya tidak secara langsung kayak putusin aja sama aku, enggak, tapi tetap hak dia untuk mempertahankan hubungannya yang sekarang gitu. Jadi aku masih yang lalu. yang lalu, sorry ya, sekarang yang lalu. Jadi waktu itu ya cuman sharing aja, walaupun aku sudah mulai ada rasa sedikit-sedikit, tapi tetap Dan rasanya masih. kenapa? Sebenarnya sih nggak bisa secara langsung ngomong kenapa ya. Cuman kalau masalah cantik, kalau ditanya, iya, kalau ditanya cantik pacarnya siapapun ya pacarnya sendiri pasti ngomongin cantik. Tapi karena mungkin intens aja dan cukup bisa dikasih masukan, ataupun seakan-akan yang aku sharingkan ke Adri ini bisa nerima. Jadi kita seneng nggak sih kalau misalnya ngasih sesuatu ke orang terus orang itu nerima dan dengan perasaan oh lega, kamu baik. Nah dari situlah titik balik aku mulai jadi, oh anak ini ternyata setiap ucapan yang keluar dari mulutku nerima. Nah dari situ akhirnya timbul perasaan gitu dari situ. Tapi tetap aku nggak mengucapkan itu secara langsung dan biarkan dia menyelesaikan masalahnya sampai akhirnya masalahnya selesai. Dan nah ini adalah waktu yang benar-benar kita semakin berat gitu, karena bukan setelah dia putus lalu kami jadian, bukan, tapi malah menjadi pembicaraan banyak orang gitu. Ini seakan-akan kamu yang ngerebut ya. Ya pasti orang berpikir seperti itu, tapi kalau pada nyatanya kita ngobrol sekarang itu aku tidak pernah satu kali pun mengucapkan bahwa kamu harus putus. Tapi kalau orang lain
sering menyampaikan itu kan. Gitu. Kalau aku enggak Karena sih. waktu tuh gini, aku kayak ngerasa dia itu nggak ngerti kenapa ya, memang nggak punya pacar Kristen mungkin, cuman temennya cewek itu banyak banget gitu, jadi jadi aku tuh kayak ngerasa ya memang wajar kalau mungkin dia banyak apa sharing ke aku apa gitu, jadi kayak nggak yang naruh rasa lebih gitu loh waktu sharing. Jadi bukan karena aku putus karena aku udah punya cadangan kayak untuk ganti, nggak gitu. Jadi soalnya aku mikirnya memang dia juga sama cewek-cewek lain juga kayak gitu, maksudnya baik kayak gitu loh, jadi care, jadi ya nggak ada kepikiran untuk pasti sama Steven nanti kalau aku putus kayak gitu, enggak gitu. Jadinya ya ngalir aja sih ya. Jadi istilahnya Adri ini lihat aku adalah pribadi yang wajar kalau melakukan hal seperti itu sama Adri waktu itu ya. Jadi ya jujur aja memang, tapi tidak ada apa ya niat untuk mempermainkan kayak gitu. Jadi memang deket, setelah itu dia putus. Nah dari putus ini, itu tadi aku bilang semakin berat, semakin banyak orang berpikiran seperti yang dia katakan. Akhirnya aku pun ya tetap, karena memang aku adalah sifat orang yang masa bodoh sama omongan orang lain. Selama itu tidak hal yang benar ya. Meskipun benar pun, kalau memang itu masukan buat aku dan menjadi semakin baik, aku akan berterima kasih seperti itu. Jadi dari itu kita semakin dekat, jadi mulai berani untuk apa ya, Keluar. gereja bareng, keluar. Terus aku pun semakin apa ya, ya namanya juga mau mendekati cewek ya pasti sopan santun ke orang tua. Jadi mulai berani masuk, izin kalau misalnya mau keluar gitu. Dan memang dari awal aku sudah niat sih, sering cerita sama beberapa temen yang deket banget itu, kalau masalah pacaran aku selalu ngomong gini, ini angan-angan, waktu itu belum ada Tri, aku besok kalau misalnya punya pacar Kristen, pengennya itu langsung dapat, dalam arti langsung dapat itu langsung serius, nggak main-main gitu. Jadi nggak pacaran-pacaran, hahi, setelah itu putus tuh cari yang lain, enggak. Jadi pengennya langsung ya itu oke gitu. Nah setelah dia putus, kami jalan, itu pun dia secara langsung ngomong gini, kita nggak pacaran dulu loh ya, seperti itu, bayangin. Jadi sudah cerita lama, setelah itu sudah apa ya, sampai putus ya masih berdua, itu masih sempat ada keluar kata-kata kita nggak pacaran dulu. Dan itu memang Karena ada awalnya trauma tuh, iya ada iya, trauma memang nggak bisa secara tersendiri langsung sih gitu. gitu. Bentar lampu ya. Nah sorry, kita apa rekamnya sore, jadi sekarang sudah menjelang maghrib, Jadi gelap. jadi gelap, akhirnya oke lah. Tapi saya tunggu. Aku lupa, tau gak sih? Aku tuh kenapa juga nggak pernah kepikiran bakalan sama Steven tuh karena aku dari dulu nggak suka pacaran sama brondong. Oh iya, tapi kalau sebenarnya sih nggak bisa ya diomong brondong, karena menurut aku selisih 1-2 tahun itu Sama bukan ya? iya, bukan jauh, masih satu, Sepantaran ya? iya masih satu Cuma pantaran. bagi gue tuh tetap aja, walaupun Iya, cuman iya, beda iya. 10 bulan lah ya Sih. ngomong. Iya. Cuman tuh kayak pengenku tuh yang paling minim tuh sepantaranku atau di atasku, Di atas. kayak gitu. Iya. Jadinya Ya wajar lah. Terus kan mikirnya gini, lah aku pacaran sama yang di atasku aja belum tentu mau langsung nikah, apalagi yang di bawahku, Ya. kayak gitu kan. Jadinya tambah lama dong kayak gitu. Tapi ternyata memang kalau udah dari Tuhan cepet banget. Nah itu sih, jadi kalau dia bilang kalau takutnya sama lebih muda nanti sulit nikahnya. Nah kalau aku adalah tipe orang yang mungkin orang ngomong aku ini gini, orang tuaku sendiri kalau misalnya ngelihat aku ngomong aku ini gini orangnya, kami itu metuek gitu loh. Jadi pemikirannya itu nggak seusianya gitu, nggak seusianya. Karena kamu ini harusnya kalau umur segini tuh pembicaraanmu ya ini pada umumnya gitu. Nah aku ini sampai dipanggil sama orang tua itu, kamu itu sok tuwek gitu. Dan Ya tapi gara-gara itu sih ya akhirnya aku gara-gara mau. nah jadi dari situ mematahkan bahwa yang lebih muda itu nggak selamanya seperti anak kecil. Dan kembali lagi, ketika aku ngomong ke temanku kalau aku punya pacar Kristen aku harus jadi, itu bukan hanya lisan ya, maksudnya bukan hanya ucapan atau mimpi yang setelah itu nggak tahu harus ngapain. Nah dari situ aku memang sudah mempersiapkan, jadi dari segi dana, dari segi mental, dan dari segi apa ya, bahkan belum pacar pun
aku sudah memikirkan bahwa gimana ya caranya deketin wanita ini, terus setelah itu diterima sama orang tuanya, dan saat orang tuanya tanya, kamu kapan mau apa ya, kalau bahasa Jawa itu ngambil anakku gitu ya, atau tunangan, itu aku, dan di saat hari itu pengennya itu langsung ngomong ya bisa, dan tinggal menentukan waktunya. Itu belum punya pacar dan dia belum datang ke Sidoarjo, tapi aku sudah sering mengutarakan hal itu ke teman yang memang deket aja, yang kita saling sharing gitu. Dan akhirnya kejadianlah hal seperti itu, kita deket, dan setelah deket itu tadi bilang nggak pacaran dulu. Setelah nggak pacaran dulu, ada dua hal yang menjadi ini ya, menjadi mimpi juga dari setelah yang pertama kali aku menyiapkan diri mental, terus cara-cara juga. Yang kedua, aku punya mimpi nih, sebelum aku pengennya ini punya pacar itu yang gini-gini. Nah, gini-gininya ini bukan secara fisik ya, tapi secara momen. Nah, ini ada dua hal yang aku yang satu di luar pikiran, yang satu ini memang momen dan itu terjadi. Nah, satu hal ini yang penting, yang menurut aku pribadi penting ya, dan itu adalah meyakinkan aku bahwa oh ya nih bener, ini anaknya, kayak gitu. Jadi waktu itu kita ibadah bareng. Setelah itu ada seperti doa gitu ya, doa sama-sama, dan yang butuh untuk didoakan itu maju ke depan. Kalau misalnya orang Kristen ini tahu, jadi dari kursi jemaat, ya, jadi dari kursi jemaat kita maju ke daerah mimbar untuk kita didoakan satu persatu gitu secara pribadi. Nah, sebelum itu terjadi, aku pernah di gereja ini membayangkan seperti ini. Aku pengen suatu saat kalau misalnya aku punya pacar itu duduk di gereja berdua, terus dia itu megang tanganku atau bergandengan tangan. Jadi seakan-akan sudah merasakan bahwa ini bukan pacaran yang biasa, tapi memang kita menjalani pacaran ini untuk menjadi keluarga nantinya. Tanpa disuruh sama pendeta. Iya. Jadi, dan itu pun aku pengen aku besok kalau misalnya punya pacar itu, kalau waktu ada momen kekeluargaan aku itu bisa gandengan di situ gitu. Nah, pas momen waktu ibadah bersama ada doa, saya maju, Adria nggak maju, kamu tetap di kursi jemaat kan. Nah, aku tetap di kursi jemaat, saya berdoa di depan, nangis waktu itu, terus saya balik ke kursi duduk, dan inilah momen yang benar-benar saya kaget. Adrenis nggak tahu di pikirannya ini ada apa, tiba-tiba itu megang tangan aku gini. Itu membuat saya bukan semakin bahagia sih, tapi tambah nangis ya, karena langsung inget, padahal itu bukan sesuatu hal yang aku secara pribadi inget terus ya, inget oh ya besok aku setiap tiba-tiba minggu aja kan, langsung tiba-tiba aja yang awalnya nggak kepikiran, tapi inget akan kejadian yang aku berangan-angan itu waktu di gereja. Padahal aku nggak ngerti, benar-benar nggak ngerti. Nah, itu adalah satu hal yang kita sama-sama nggak tahu, aku nggak inget, dan aku nggak ada pikiran ke dia pun juga nggak tahu kalau misalnya aku punya mimpi itu atau punya angan-angan itu. Itu kejadian aja cepat banget. Iya, cepat banget. Langsung kejadian, dan aku berpikir bahwa oh iya, mungkin ini ya, maksudnya bukannya sekedar rasa, tapi dari momen sama kayak apa ya, angan-angan itu nyatu gitu ya, jadi bukan hanya cocok secara apa ya, komunikasi, tapi juga momen yang kita nggak bentuk itu terjadi aja gitu. Nah, itu adalah luar biasa, itu langka sekali ya. Mungkin nggak semua orang bisa mengalami seperti yang aku terima, tapi aku bersyukur banget gitu. Jadi dari situ akhirnya kita pulang ya kan, pulang di mobil. Sebenarnya aku masih ragu mau ngajak dia pacaran, karena waktu itu dalam waktu bersamaan aku ingat bahwa dia bilang kita nggak pacaran dulu. Nah, itu yang membuat aku takut. Dari situ ngomong langsung juga sih, aku nggak nembak ya, karena memang sifatnya nggak romantis. Dia pun juga mungkin jengkel sampai sekarang gitu. Tapi aku cuma bicara gini, ya apa kalau kita pacaran aja ya, kayak gitu ya. Ya apa, pacaran kalau sekarang aja. Iya, gimana kalau sekarang aja gitu. Dia tahu apa maksudnya sekarang itu gitu, dan masih mikir. Terus akhirnya aku jelasin kenapa kok aku pengennya
sekarang gitu. Nah dari angan-angan itu yang dia nggak tahu, terus akhirnya dia Jadi tahu. terus kaget. Ya sudah akhirnya gitu, karena mungkin di pikiran dia juga ada momen yang kok anak ini kayak gini punya angan-angan, terus ternyata kok kesampaiannya kejadiannya ini sama aku, mungkin dia pikir gitu ya yang kejadian. Dan momen yang kedua adalah aku nggak pernah sekalipun meskipun pacaran sama yang non muslim itu sama yang non Kristen. ya non Kristen, sorry, pacaran sama yang non Kristen itu dicium tangannya saat mau pergi kemana atau melakukan aktivitas apa gitu. Jadi sesekali ini Adri memang benar-benar pernah salim kalau misalnya kita sudah nikah lah, itu kalau misalnya lihat apa papa mama itu kan sama seperti itu. Jadi nggak tahu itu adalah hal biasa bagi dia atau orang-orang sekitarnya yang kenal sama dia dekat melakukan hal itu adalah hal wajar atau gimana, aku nggak tahu. Yang jelas bagi aku pribadi, sang penerima ini, itu suatu hal yang di luar pikiran. Kok bisa anak ini melakukan ini gitu loh, padahal kita ini cuma pacaran gitu. Biasanya pacaran, oh ya hati-hati ya, dadah gitu aja. Itu enggak, cium tangan. Nah dari situ meyakinkan bahwa oh iya nih aku sudah dapat sekarang, dan aku mau siap kalau misal kita mau ngobrol lebih jauh, aku sudah siap kayak gitu sih. Terus ternyata orang tua nggak setuju awalnya. Oh iya itu. Tapi ini nggak kayak drama ya. Sebelum pacaran Iya. Ini nggak kayak drama sih. Memang ya itu tadi, karena memang pemikiran banyak orang aku ini ngerebut, jadi ya banyak hal yang menghalangi sih kayak gitu. Jadi akhirnya sampai ke telinga orang tua kalau kesannya itu selesainya atau putusnya karena Steven kayak gitu kan. Jadinya akhirnya yang namanya orang tua belum kenal lah ya, lebih tepatnya ya, belum kenal, belum ngerti banget Steven, terus melihat yang lama yang sudah dikenal banget, karena sudah bertahun-tahun ya gitu kan. Jadi kayak nggak usah lah gitu, nggak usah sama yang baru, udah sama yang lama aja kayak gitu, tanpa mau ngerti alasan kenapa kok nggak bisa dilanjutin kayak gitu. Tapi puji Tuhannya sampai pada akhirnya kita bawa doa bareng ya. Terus itu momen ini ya, momen spiritual kita berdua yang kita buat secara pribadi puasa ya. Kita puasa bareng, memang, kita doa bareng. Kalau maksudnya kita tuh gini, kita juga nggak pengen yang buru-buru atau jadi anak yang durhaka, atau maksudnya kita nggak sesuai sama kehendak Tuhan ya. Siapa tahu memang mungkin orang tua nggak setuju karena bukan kehendak Tuhan ya, contoh kayak gitu. Karena menurutku restu orang tua itu penting banget ya kayak gitu. Jadi kayak aku nggak mau sampai harus berhubungan atau nanti akan nikah sama orang yang nggak direstuin sama mamaku. Jadi akhirnya kita bawa doa sampai puasa sambil ngeyakinin orang tua kayak gitu. Jadi ngasih tahu alasan sama positifnya atau kelebihannya dia kayak gitu. Saling support lah pokoknya. Terus sampai pada akhirnya Tuhan jawab, papa mama setuju kayak gitu sih. Oke, itu singkat ceritanya. Dan memang kita cukup lama juga untuk bawa ini, maksudnya dalam hal doa, spiritual ya. Nggak gegabah kok, maksudnya benar-benar nggak gegabah sih menurutku. Nggak yang untuk kita mulai. harus melawan. Dan ini bukan drama ya, maksudnya drama itu terus ketika orang tuanya nggak setuju sama aku, ketika aku datang terus pergi kamu, gitu enggak seperti itu. Pergi kamu yang bikin anakku putus sama ini, enggak. Jadi tetap sebenarnya stabil aja, normal. Tapi memang ada hal-hal yang disampaikan orang tuanya ke dia sampaikan ke aku tentang aku ya. Jadi yang hanya berhubungan aja. Kalau yang enggak. Akhirnya aku mulai berpikir gimana ya caranya ya supaya ini tidak sebenarnya ini enggak sesuai seperti apa yang mereka pikirkan kayak gitu. Jadi akhirnya ya kita tetap jalan, yaitu tadi kita bawa dalam doa. Dan pokoknya ini dari awal sebelum pacaran sampai nikah, segala sesuatu kita untuk penyelesaian masalah pun itu penyelesaian masalahmu pun itu doa juga. Aku bantu untuk kita doa sama-sama gitu. Bukan doa untuk putus ya, tapi untuk memang terserah mau penyelesaiannya tetap berlanjut dan semakin ada kejelasan atau harus putus seperti itu. Jadi ini sih yang paling krusial atau yang paling utama yang aku mau ngobrol dalam hubungan itu. Dalam hubungan di agama apapun sih menurutku ya sama aja kan, karena kita punya Tuhan kayak gitu. Jadi tetap libatkan Tuhan kayak gitu sih di setiap hubunganmu. Kalau memang Tuhan itu yang
kayak anggapannya udah ngasih restu nih kayak gitu, itu nggak mungkin susah dan nggak mungkin nggak sesuai kayak gitu sama apa yang kita doakan atau harapkan. Tapi kalau kita udah libatkan Tuhan, kita sudah berdoa bahkan sampai puasa kayak gitu, pasti kayak ada jawabannya. Yang aku tuh sering banget nih, aku cerita sedikit ya, yang dulu pernah pacaran juga sama ini non Kristen dulu sama non Kristen nih. Lalu nah aku nih tipe yang susah move on sebenarnya, jadi kalau udah sayang banget itu ya sayang banget dan nggak mau ngelepas kayak gitu, susah move on. Nah tapi waktu itu kan sama non Kristen nih nggak bisa karena nggak seiman kayak gitu kan, jadi harus lepas kayak gitu. Nah sama yang kemarin pun juga masalahnya harus lepas kayak gitu kan. Nah tapi aku nggak bisa move on. Akhirnya aku tuh benar-benar berdoa, benar-benar minta Tuhan. Aku minta Tuhan tuh kayak gini, kalau memang dia bukan buat aku, bikin aku tuh benar-benar lupa sama rasaku kayak gitu. Jadi bukan lupa sama dia ya, nggak mungkin kayak gitu kan, tapi benar-benar lupa atau hilang rasa gitu loh. Jadi kayak ikhlas ya lebih tepatnya. Jadi kalaupun harus selesai, harus nggak sama dia nggak apa-apa, bisa nerima dan bisa move on lebih tepatnya kayak gitu. Dan 2 kali sih aku ngalamin itu, aku benar-benar berdoa semalaman sambil nangis karena nggak kuat, maksudnya nggak kuat nahan sakitnya, nggak bisa move on kayak gitu. Jadinya beneran Tuhan kasih sih dalam waktu beberapa hari gitu loh, bisa langsung kayak rasanya itu udah reda gitu, jadi kayak bisa lupa, bisa hilang rasanya itu sih. Nah dari situ akhirnya lanjut lagi setelah masalah orang tua ini tidak merestui atau sekitar juga melihat kita ini semakin aneh, khususnya di kalangan dia ya, maksudnya teman-temannya dia yang kenal dia di Jogja sama mantannya dia juga di Jogja, itu cukup aneh gitu. Dan akhirnya aku lebih tepatnya mengusulkan bahwa kita harus punya waktu nih untuk libatkan hal yang di luar kapasitas kita gitu. Jadi kita nggak bisa merubah hati orang, kita nggak bisa merubah pikiran orang itu secara sekejap gitu. Bahkan ucapan kita pun belum tentu dipercaya sama orang gitu. Akhirnya kami doa sama-sama, dan doa yang kami pakai ini setiap jam 1 pagi, setiap jam 1 pagi, dan harinya adalah Selasa, Kamis, Sabtu. Kalau Selasa ini kami doanya itu ini aja, saling mengingatkan aja, waktunya doa sendiri-sendiri ya, doa sendiri-sendiri, tapi di jam yang sama, di rumah masing-masing. Jadi kita doa nih, oke, jadi by WA aja. Kemis juga seperti itu, by WA aja. Nah Sabtunya kita memang sengaja spend waktu untuk kita doa bersama secara telepon ya, WA itu. Jadi kadang kalau misalnya kita keluar sudah dia ngantuk banget, yakin bahwa dirinya nanti nggak bangun, iya jam 1 nggak bisa bangun, dia pasti minta aku untuk doanya sekarang aja kayak gitu. Nah dari situ itu terus kami kerjakan sampai pada waktunya. Saat itu ada momen dimana momen dimana kita akhirnya melanjutkan untuk ke jenjang berikutnya, yaitu bertunangan. Nah dan ceritanya sampai ini aja, karena waktunya juga cukup lama, nanti teman-teman jadinya bosen. Jadi karena udah gelap juga. Itu ya ini yang utama, gelap ya. Jadi mungkin nanti next kita akan buat di siang hari mungkin ya, supaya agak jelas gitu. Nah terus ini cerita dari kami, singkat aja. Dari awal kami kenal sampai akhirnya sampai pacaran, ada masalah sampai kita bisa memutuskan untuk pacaran gitu. Mungkin agak rancu ya tadi ceritanya, tapi nggak apa-apa. Nanti teman-teman mungkin ada yang mau ditanyakan atau penasaran, bisa komentar di video ini. Yang Sidoarjo mungkin bisa say hi, dan mungkin ada teman-teman yang mengalami hal seperti kita untuk pendekatan sekarang mungkin, atau jalan cerita pacarannya hampir mirip, kita bisa sharing lah gitu. Atau jadi mungkin lagi komentar. Bingung nih, lagi bingung di ujung jalan juga, misal harus ngapain. Kita nggak merasa bahwa diri kita paling benar ya, atau paling baik, tapi mungkin ada hal-hal yang kita bisa bagikan yang permasalahan cukup mirip
gitu. Jadi pengalaman kita ya dari pengalaman pribadi lah, kita, pengalaman ya. pribadi yang kita bisa share gitu. Dan kalau mau dikerjakan dan memang sesuai ya nggak apa-apa, kalau nggak pun juga nggak apa-apa, seperti itu sih. Jadi kita cuman saling saling berbagi aja kayak gitu. Dan ya itu aja sih sementara. Jadi teman-teman terima kasih yang sudah menyaksikan video pertama kami di YouTube ini, dan semoga di video-video selanjutnya kami bisa memberikan konten yang semakin baik. Mungkin konten yang mengedukasi, dan dari cerita kami mungkin teman-teman bisa terbantu gitu ya. Dan memang ambil baiknya, buang buruknya. Jadi kami juga bukan manusia yang sempurna, nggak semuanya baik. Tapi semoga teman-teman bisa ngambil baiknya dari cerita kami ini. Seperti itu Boleh sih. ngasih kritik dan saran juga ya Oh, iya, supaya iya, boleh YouTube masukan. kita boleh bisa lebih baik. Iya, boleh kasih masukan, mungkin dari segi apapun nggak masalah. Terus mungkin ada konten-konten yang teman-teman Pengen kita mau buat. dibahas, ya, Ya, mau dibahas oke. dari segi pribadi kita juga nggak apa-apa gitu. Jadi yang sekiranya nanti di komentar ada konten yang kita bisa buat, kita pasti buat sesuai dengan kapasitas kita. Seperti itu sih. Jadi itu aja. Dah. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.